Hai guys, welcome back to JRC, sebuah komunitas untuk jiwa kita yang restless agar memperoleh rest di dalam Tuhan. Sobat JRC, pastoral message kita kali ini akan membahas mengenai pergumulan mahasiswa, yaitu salah mengambil jurusan. Apakah teman-teman sekalian sedang mengalami situasi seperti ini dan bagaimana cara menghadapinya? Temukan jawabannya di pastoral message kali ini ya. Kami mengundang teman-teman sekalian untuk dapat mengikuti JRC Prayer Room pada hari Jumat tanggal 18 September 2020. Kami harap teman-teman dapat mengikutinya karena di situ kita akan membahas tema mengenai ubah arah layar serta berdoa dan sharing bersama dengan teman-teman JRC lainnya. Pastikan diri kalian ikut ya. Kali ini kami mengadakan kuis, di mana di akhir video kami akan menyampaikan rules dan pertanyaannya. So, pastikan kalian mengikuti video ini dari awal sampai akhir ya. Gak usah berlama-lama lagi, selamat menikmati JRC Pastoral Message kali ini. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan
hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Shalom Sobat JRC, apa kabar? Salam 2R, Rest for the Restless. Senang sekali sore hari ini saya diberi kesempatan untuk men-sharingkan tema tentang salah jurusan. Yang pasti bukan salah jurusan angkot, bukan? Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Kau sudah memelihara kami, Engkau memberkati kami, Engkau memimpin kehidupan kami. Dan sore hari ini kami akan belajar kembali bagaimana kami bersikap, bertindak dalam posisi kehidupan kami, khususnya kami merenungkan tentang jurusan yang kami ambil. Tolong kami, berikan kami hikmat, biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Demi nama Kristus kami berdoa, amin. Nah, Sobat JRC yang memilih jurusan atau sekolah karena satu, disuruh ortu. Yang kedua, karena ikut-ikutan teman. Yang ketiga, gengsi. Kalau saya masuk jurusan ini, wah gengsinya lebih baik gitu ya. Atau kalian memilih jurusan baik fakultas maupun sekolah karena apa? Kalau sudah kelar, sudah selesai sekolah bisa cepat dapat uang. Kalian tidak memikirkan lagi minat bakat, hobi, apalagi mengetahui jurusan yang kalian ambil. Nah, yang paling kesian kalau kalian tidak punya cita-cita gitu ya. Anak sekarang gitu ngeflow aja men, santai aja. Nah, begitu masuk jurusan, kalian masuk kecemplung, mulai deh bingung. Nah, terus bagaimana lagi kalau sudah kalian merasa, wah kayaknya aku nggak cocok di sini nih. Ya. Sobat JRC, menurut riset dari ICCN atau Indonesia Career Center Network, ada 87% lebih mahasiswa Indonesia salah memilih jurusan. Mayoritas loh ya.
Dan katanya ada 71% lebih karyawan berkarir bukan di bidang yang mereka pilih atau sesuai dengan pendidikannya. Nah, terus gimana dong ciri-ciri orang yang salah milih jurusan? Yang pertama, pasti nggak ada passion, nggak ada gairah, aras-arasan ya kalau orang Jawa. Yang kedua, karena aras-arasan pasti prestasinya juga nggak maksimal. Tapi yang paling terasa kalau orang salah milih jurusan nih ya, bingung. Terutama waktu pas mau akhir kuliah mau selesai, udah nyusun skripsi, mulai dah. Habis ini mau kemana ya? Sini mau kerja apa? Nah itu ciri khas orang-orang yang salah milih jurusan. Kenapa? Karena tadi milih jurusan kan ortu, karena teman baik, karena gengsi, asal nyemplung. Nah itu ya. Terus gimana dong kalau sudah salah milih jurusan? Nasi sudah jadi bubur. Nah sebelumnya kita baca dulu yuk. Yakobus 1 ayat 5. Saya akan bacakan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kalau bahasa Indonesia lebih jelas lagi, saya akan bacakan. Bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau ada seorang di antaramu yang kurang bijaksana, hendaklah ia memintanya dari Allah, maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya. Sebab kepada setiap orang Allah memberi dengan murah hati dan dengan perasaan belas kasihan. Nah, salah milih jurusan itu termasuk kita tidak bijaksana. Arti bijaksana menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat itu sama dengan kebijaksanaan atau kearifan. Bijaksana selalu menggunakan akal budi, pengalaman dan pengetahuan. Atau yang kedua, pandai dan hati-hati. Normal sih kalau orang muda kurang pengalaman, kurang pengetahuan. Nah, salah satunya dalam memilih jurusan. Apalagi anak remaja. Ya. Kebanyakan bertindak tidak dengan pemikiran yang matang. Biasanya dengan emosi, dengan mood, seperti itu ya. Nah, tapi tenang Sobat JRC. Salah jurusan bukan the end of the world. Dunia gak bakal runtuh kalau kita salah milih jurusan. Tapi emang sih pasti ada ruginya. Yang pasti rugi apa? Rugi uang dan rugi waktu. Terus bagaimana kalau seandainya kita sudah kecemplung dan kita salah jurusan? Tadi firman Tuhan mengatakan kalau kita kekurangan hikmat. Nah, bagaimana langkah pertama? Yang pertama berdoa. Minta hikmat kepada Tuhan supaya Tuhan menolong Sobat JRC untuk bisa memilih, karena ada 3 konsekuensi yang harus Sobat JRC pilih pada saat Sobat JRC merasa salah milih jurusan. Masing-masing pilihan ada konsekuensinya. Yang pertama, kalau sudah salah merasa salah jurusan, pindah jurusan. Wow, ini paling gampang nih, asal ada duit dan ortu ngizinin. Yang kedua, stop, bahasa kerennya drop out. Terus ngapain dong? Kerja. Yang paling keren kalau wirausaha. Merintis bisnis kecil-kecilan. Banyak yang berhasil, tapi harus punya modal. Modalnya apa? Mental yang kuat. Ya selain modal mungkin modal dana, tapi yang paling penting adalah nyali. Kalian harus punya nyali kuat. Tapi kalau anak mami, sebaiknya jangan pilih yang nomor 2. Yang ketiga, lanjut. Maksudnya ya sudah terlanjur nyemplung sekalian gitu ya. Tapi ini ada konsekuensinya. 1, kalian harus benar-benar bertahan dengan tekad yang kuat. Mungkin alasannya karena orang tua nggak ngizinin, dananya terbatas. Dan juga kalau orang-orang yang punya rasa tanggung jawab yang tinggi, kalian akan berpikir, saya yang milih jurusan ini, saya bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Keren ya? Nah, Sobat JRC, kira-kira kalau ada mahasiswa lulusan Fakultas Kaligrafi, kira-kira bisa kerja di mana ya? Bisa nggak kerja di perusahaan komputer? Kalau seandainya kerja di perusahaan komputer, jadi apa? Salah satunya jadi bos, Steve Jobs. Steve Jobs lulus dari Fakultas Kaligrafi dan dari Universitas Rhodes College dari Portland. Apakah dia salah jurusan? Mungkin.
Tapi kalau dia tidak, menurut Steve Jobs, kalau dia tidak masuk fakultas kaligrafi, MacBook atau Apple tidak akan memiliki beragam huruf cetak maupun huruf dengan spasi paralel. Sobat JRC, Steve Jobs adalah orang yang ketiga salah pilih jurusan tapi bertahan, termasuk saya. Tapi yakinlah ada anugerah Allah. Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Ada rencana Tuhan yang indah, ada blessing in disguise. Bukan kebetulan kalau kita salah memilih jurusan, tapi semua atas izin Tuhan. Saya merasakan saya memilih jurusan waktu itu. Saya pilih farmasi karena dulu suka dengan biologi dan kimia. Terus juga karena gengsi, masa anak IPA masuk jurusan IPS. Terus pertimbangan yang cepat dapat kerjaan, bisa kerja di apotek. Saya tidak terlalu paham dengan fakultas farmasi sebenarnya. Nah, itu akan begitu terasa waktu masuk lab. Setiap masuk lab saya seperti masuk neraka. Kenapa? Saya orang ekstro. Di lab harus serius. Gak boleh bercanda, gak boleh gerak. Kemudian saya punya gangguan saraf motorik. Jadi saya di lab pasti mencain Allen Mayer, Baker Glass, pipet, macam-macam. Kuliah di farmasi menurut saya orang yang salah jurusan sangat-sangat stres. Yang terakhir saya memikirkan bagaimana masa depan saya. Kalau saya kerja, saya selesai kuliah, saya kerja di mana? Di laboratorium perusahaan obat pasti nggak mungkin. Saya pasti bosan, saya pasti akan banyak memecahkan barang-barang di lab. Nah tapi puji Tuhan ternyata ada marketing di bidang farmasi. Ada perusahaan farmasi. Sehingga pada saat saya selesai S1 saya, waktu saya ngambil program apoteker, saya bisa sambil kuliah sambil kerja. Nah, di sana adalah blessing in disguise. Kenapa? Karena saya bisa menemukan kompetensi saya di bidang marketing. Saya bisa mengkombinasi pengetahuan saya, ilmu saya di bidang farmasi dengan kemampuan saya untuk mempromosikan, untuk meyakinkan orang. Kemudian saya juga bisa menikmati hobi. Hobi saya traveling. Setiap perusahaan farmasi biasanya mempunyai banyak cabang di Indonesia. Saya bisa keliling satu-satu ke beberapa kota di Indonesia, bahkan saya bisa sampai ke luar negeri. Saya bisa mengasah leadership dan kemampuan presentasi saya, dan juga saya belajar tentang bagaimana memanage emosi saya. Saya yang pemarah, saya yang pemalu, saya yang minder. Nah, begitu kerja di marketing semuanya hilang. Kemudian apa? Saya bisa menambah keterampilan mengenal karakter dan kepribadian seseorang. Kami marketer, kami harus tahu siapa yang harus kami hadapi. Dan kemudian saya juga bisa kembali kuliah, akhirnya kembali lagi ke ekonomi. Saya bisa ngambil magister manajemen saya setelah itu. Sobat JRC, saran saya, kalau ada yang merasa salah milih jurusan, tetap aja selesaiin kuliah kalian. Itu sebagai bukti tanggung jawab kalian kepada orang tua dan juga tanggung jawab atas pilihan yang kalian ambil. Doa minta pimpinan Tuhan agar Tuhan buka jalan bagi masa depan kalian. Nah, buat yang masih bingung nih, buat Sobat JRC yang kelas 12, yang lagi ini mau kuliah kemana, ada tipsnya. Yang pertama, doa. Berdoa minta Tuhan arahkan kemana kalian akan melanjutkan kuliah kalian. Yang kedua, ikutilah tes minat dan bakat atau tes potensi akademik TPA. Kalau saya tidak salah itu ada di Google Store. Yang ketiga, bila memungkinkan ikut tes minat dan bakat. Kenali kepribadian kalian, ini penting. Apa kalian introvert atau extrovert? Kalau introvert biasanya ngecas baterainya ke dalam. Mereka kalau ada masalah merenung ke dalam, sembunyi. Sedangkan kalau orang ekstro, kalau ada masalah keluar, sharing, nangis-nangis, udah gitu balik lagi, hahihi. Itu namanya ngecas baterai, ya. Kalian orang intro atau orang ekstro? Pilihlah jurusan sesuai dengan kepribadian kalian. Kalau kalian orang ekstro, jangan pilih bidang-bidang di belakang layar. Contoh akuntansi. Orang ekstrovert pilih akuntansi, wah itu pasti kalian akan merasa salah pilih jurusan. Yang ketiga, pilihlah sesuai dengan bakat dan minat kalian. Ada 8 bidang minat dan bakat. Yang pertama, bidang service atau pelayanan. Kata kuncinya, suka menolong orang. Apakah kalian suka menolong orang? Menolong papa mama, menolong teman. Nah, kalian akan kuat. Pilihlah fakultas atau jurusan yang di bidang service. Yang kedua, minat bakat di bidang organisasi.
Kata kuncinya sekretaris. Kalian senang belajar ekonomi, memimpin organisasi, itu namanya kalian punya kekuatan di bidang organisasi. Yang ketiga, bidang bisnis. Kalian punya kemampuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain. Papa mama kalian bisa pengaruhi, kalian bisa jualan, ini produk gue bagus nih, beli dong. Banyak yang beli. Nah itu kalian pasti punya bakat di bidang bisnis. Yang keempat, bidang teknologi, yaitu kata kuncinya kalian bisa menggunakan kecekatan tangan, ya, mesin, rancang bangun, anak-anak yang suka Lego. Nah itu biasanya punya kemampuan atau punya bakat di bidang teknologi. Yang kelima, bidang lapangan, keahlian dalam alam terbuka. Kalian suka hiking, suka berkebun, suka merawat binatang. Nah, kalian punya minat dan bakat di bidang lapangan. Yang keenam, budaya umum. Kata kuncinya memecahkan masalah manusia. Kalian suka menulis artikel. Ya, ini jalanan berlubang, kalian tulis, kalian upload di medsos gitu ya. Kalian pengurus OSIS, belajar sejarah dan bahasa. Nah, yang ketujuh, bidang sains. Nah, ini adalah sobat JRC yang suka pengetahuan ilmiah dan matematika. Contohnya dokter, ahli fisika, ahli matematika. Yang terakhir, bidang seni dan hiburan. Kata kuncinya, kalian punya keterampilan untuk menghibur dan kreatif, termasuk olahragawan. Orang-orang yang sukses ya, olahragawan biasanya punya keterampilan atau punya bakat di seni dan hiburan. Kemudian, kalau memang kalian masih bingung juga, coba pikir waktu kecil, kalian tuh suka mainnya bagaimana? Kalian suka main sendiri atau berkelompok? Ya, kalau berkelompok, biasanya orang-orang yang berkelompok itu kuat nanti di bidang bisnis, di bidang service. Tapi kalau kalian dari kecil soliter, itu tadi main Lego, nah mungkin kalian keterampilan teknologi atau di bidang sains. Ponakan saya dari kecil dia suka main dokter-dokteran sama adiknya. Bener aja, kuliah kedokteran dan sekarang sudah jadi dokter gitu ya. Gampang sebetulnya, coba aja Kak ya, nggak terlalu sulit. Yang terakhir, cari tahu jurusan yang akan kalian pilih. Jadi browsing lah di internet. Kalau kalian mau masuk hukum juga ada banyak. Perdata, pidana, ekonomi juga banyak. Ya, farmasi apalagi. Kalau orang ekstro, saya menyarankan jangan, ya. Dan gali ternyata kalau farmasi itu ada banyak rincian-rinciannya. Jadi saran saya yang keempat, cari tahu jurusan yang akan kalian pilih. Ya. Demikian, semoga sharing saya bermanfaat untuk kalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhan perancang kehidupan kami. Walaupun kami merasa kami gagal, kami salah memilih jurusan, kami bersyukur ada anugerah Tuhan yang menolong kami untuk kembali bangkit, bahkan memimpin masa depan kami seperti firman-Mu. Engkau menjanjikan masa depan kami yang penuh pengharapan, yang penuh kemenangan. Terima kasih, berkati Sobat JRC, agar mereka terus bertumbuh, mereka menjadi berkat. Terima kasih Bapa, demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Gimana nih guys, pastoral message kita kali ini? Semoga bisa memberkati kalian ya. Terima kasih juga untuk para pelayan Tuhan, baik WL, pemusik, dan Loseberti yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sesuai yang kita janjikan di awal tadi, kita akan membacakan rules dan pertanyaannya. Untuk rules yang pertama, pastikan kalian memfollow Instagram kita di @jrc.malang dan akun kalian jangan di private ya. Yang kedua, kirimkan jawaban kalian di DM Instagram kami dengan format nama, jawaban, ukuran hoodie, dan alamat kalian. Jawaban dapat dikirimkan paling lambat tanggal 17 September dan akan dipilih satu orang pemenang yang akan diumumkan dalam akun Instagram kami pada tanggal 19 September. Untuk pertanyaannya, di video manakah terdapat tulisan segala sesuatu kita lakukan dalam Tuhan? Yuk buruan cek video sebelumnya ya. Dan yang terakhir, teman-teman bantu kami agar bisa melayani lebih baik lagi dengan cara kirimkan kritik dan saran di kolom komentar, atau kalian juga bisa mengisi link yang ada di description box. Sekian pastoral message kita kali ini. See you and God bless.